Halo, selamat siang sahabat Prostem. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya. Ya, kali ini kita kembali lagi di rangkaian acara Instagram Live dari Prostem, Prodia Stem Cell Indonesia. Nah, dalam memperingati Hari Hepatitis Dunia, hari ini saya dan Dr. Cynthia, spesialis penyakit dalam, akan berbincang-bincang mengenai COVID-19 dan hepatitis. Ada yang tahu nggak hubungannya apa? Jadi, untuk teman-teman yang nanti punya pertanyaan, langsung aja bisa ditanyakan melalui kolom komentar di bawah ini, yang nantinya akan langsung saya tanyakan dan dijawab oleh Dr. Cynthia. Dan saya ingin masih tahu nih untuk teman-teman, nanti untuk dua penanya yang beruntung akan mendapatkan voucher pemeriksaan untuk kesehatan hati yang dapat dilakukan di klinik Prodia di seluruh Indonesia senilai 1 juta rupiah. Jadi jangan lupa untuk bertanya ya teman-teman ya. Dan saya di sini ingin mengingatkan untuk teman-teman, jika pada saat siaran langsung koneksi internetnya terputus, jangan khawatir karena nantinya Instagram Live ini akan diposting di Instagram Prostem, yakni @prodia_stemcell. Jadi jangan khawatir dan pastikan untuk follow akun Instagram Prostem dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi Instagram kalian, karena nanti Prostem akan membagikan info-info terbaru mengenai terapi stem cell. Sebelum memulai, saya akan membacakan CV dari Dr. Cynthia terlebih dahulu ya. Ya, berikut. Beliau adalah Dr. Cynthia Olivia Maureen Jasirwan, spesialis penyakit dalam sekaligus konsultan gastroenterologi dan hepatologi. Beliau telah menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Universitas Indonesia pada tahun 2004. Beliau juga telah mendapatkan gelar spesialisnya, yakni spesialis penyakit dalam di universitas yang sama pada tahun 2010. Beliau juga telah memperoleh gelar PhD-nya di Universitas Kobe, Jepang pada tahun 2014. Saat ini Dr. Cynthia sedang aktif praktik di Rumah Sakit Universitas Indonesia sekaligus Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta atau RSCM. Sambil juga menempuh kuliah untuk mendapatkan gelar Magister Administrasi Rumah Sakit sekaligus Sarjana Hukum loh teman-teman. Wah, sangat hebat sekali ya Dr. Cynthia ini ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja invite Dr. Cynthia. Sambil menunggu, halo teman-teman yang barusan bergabung. Saat ini kita sedang menunggu Dr. Cynthia. Oh, Dr. Cynthia sudah di sini. Selamat siang, dokter. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dok kabarnya? Sehat, alhamdulillah, Mbak Bila. Alhamdulillah. Saat ini pasti sedang sibuk ya dok. Tadi sebelumnya saya telah membacakan CV dokter. Nah, sekarang praktiknya ada di RSUI dan RSCM ya dokter ya? Iya, sementara itu dulu sih. Soalnya lagi COVID gini ya, jadi lagi mesti fokus gitu. Lagi banyak. Dan hebatnya lagi, dokter juga sedang menempuh kuliah dok ya, 2 sekaligus loh. Hebat sekali dokter Cynthia. Nah, ngomong-ngomong nih dok tentang pandemi ini, kita tahu ya dokter bahwa di pandemi COVID-19 ini
sudah banyak rumah sakit di Indonesia, malah hampir seluruh rumah sakit di Indonesia telah dialihfungsikan sebagai rumah sakit rujukan khusus untuk pasien COVID-19. Nah, padahal kita tahu sendiri ya dokter bahwa penyakit-penyakit yang memiliki angka kematian tinggi tidak hanya dari COVID-19 saja, bisa dari penyakit jantung, penyakit diabetes mellitus, dan salah satunya adalah penyakit hepatitis yang akan kita bicarakan pada hari ini ya dokter ya. Karena di sini semuanya masih mungkin ada yang belum tahu mengenai penyakit hepatitis, dok. Boleh nggak sih dok dijelaskan untuk kita apa sih sebenarnya itu penyakit hepatitis dan untuk jenis-jenisnya? Silakan dok. Ya, kasih ya Mbak Bila. Suara saya cukup terdengar jelas ya Mbak Dit? Cukup dokter, cukup. Terdengar. Ya, ya. Jadi sebenarnya sih kalau mau penyakit apa aja, kalau di belakangnya ada itis-itis itu ya, biar gampangnya kita itis itu artinya kayak peradangan gitu. Jadi kalau misalnya hepatitis itu kan diambilnya dari hepa dan itis gitu ya, hepati. Jadi peradangan di hati gitu. Jadi hepatitis itu adalah proses peradangan yang terjadi di organ hati. Kalau misalnya di organ lain ya misalnya di apa namanya di otot jantung, miokarditis seperti itu, sama aja seperti itu. Ya, hepatitis ini ya bisa ada yang akut, bisa juga ada yang kronik gitu dengan berbagai macam penyebabnya. Seperti itu Mbak Bila. Kalau untuk jenis-jenisnya sendiri dok, jenis-jenis penyakit hepatitis? Jadi peradangan yang di hati ini, penyakit hepatitis ini bisa kita bedakan dari segi lama waktunya ya. Kalau misalnya dia suatu peradangan kerusakannya juga lebih hebat, itu dan kurang dari 6 bulan itu kita bilangnya hepatitis akut gitu ya. Terus kalau misalnya dia sudah berlangsung lama, lebih dari 6 bulan, dan biasanya juga kerusakannya lebih terjadinya tidak terlalu mendadak dan cepat, dan bahkan jadinya tidak menimbulkan gejala gitu ya pada orang-orang yang menderitanya, itu kita bilangnya hepatitis kronik. Itu kalau dari segi waktunya. Tapi hepatitis sendiri juga penyebabnya macam-macam. Yang paling banyak memang dari virus gitu ya. Virusnya itu sudah ada namanya pakai A, B, C, D, E gitu. Jadi kalau hepatitis A itu biasanya lebih sering pada penyakit hati, menyebabkan hepatitis akut gitu. Kalau yang hepatitis kronik itu biasanya paling sering disebabkan oleh hepatitis B dan C gitu ya. Hepatitis D dan E di Indonesia sih agak jarang. Kalau D itu biasanya suka barengan dia dengan hepatitis B. Kalau hepatitis E biasanya di tempat-tempat yang ada peternakan babi seperti itu. Nah, itu penyebab-penyebab yang karena virus. Tapi penyebab karena hal lain pun juga bisa menyebabkan hepatitis, peradangan pada hati. Misalnya karena sekarang ini kan banyak orang yang kena penyakit kencing manis gitu ya, penyakit metabolik, obesitas. Nah, itu juga bisa menyebabkan peradangan hati yang kronik, yang kita bilangnya perlemakan hati ya. Itu kalau kita tahu tuh NAFLD namanya. Itu juga menyebabkan hepatitis juga gitu ya, karena peradangan kronik kan. Dan selain itu juga karena obat-obatan juga ada yang namanya drug induced liver injury, DILI ya, atau hepatitis imbas obat. Itu juga menyebabkan hepatitis. Jadi kalau dari segi lamanya bisa dari tadi yang saya bilang, dia bisa berupa menjadi kondisi akut yang sampai menyebabkan gagal hati ya, prosesnya cepat, atau dia berlangsungnya perlahan-lahan, lambat, sampai orang tidak menyadari kalau misalnya dia sedang mengalami hepatitis. Seperti itu, Mbak. Wah, bahaya sekali ya dok kalau misalnya tidak tahu bahwa dirinya sendiri tidak memiliki hepatitis. Nah, sebelumnya kan tadi dokter telah menyebutkan bahwa penyakit hepatitis ini ada yang bergejala dan ada yang tidak bergejala. Nah, untuk yang bergejala, dok, boleh diberitahu nggak dok gejalanya seperti apa? Ya,
Kalau yang bergejala itu lebih gampang sebenarnya ngelihatnya ya. Misalnya paling gampang itu yang kalau kuning gitu ya. Paling sering tuh pada hepatitis A kan. Hepatitis A itu kan akut. Biasanya dia paling bisa kita langsung menduga itu ke arah hepatitis kalau dia ada gejala kuning gitu. Tapi kadang-kadang pun belum sampai kuning tuh gejala-gejala awal tuh orang sudah mulai bisa rasakan. Paling sering tuh biasanya mual gitu ya. Mual, tidak enak perutnya gitu ya. Mungkin awal-awal nggak bisa bedain sama sakit-sakit mah biasa gitu. Setelah kuningnya keluar baru bisa orang bilang, oh ini kayaknya dia hepatitis nih kita. Padahal belum tentu juga ya, bisa juga kan kuning karena penyakit apa peradangan di akibat batu dikandung empedu seperti itu ya. Tapi memang paling sering hepatitis itu dimulainya dari itu dulu, dari peradangan dari kuning gejala yang paling gampang. Nah, yang susah itu memang gejala pada hepatitis kronik gitu. Kalau hepatitis kronik itu kalau misalnya dia sudah berat, baru dia misalnya menyebabkan bergejala, misalnya yang udah jadi sirosis, itu jadinya perutnya gendut atau kakinya bengkak gitu. Kalau enggak ya orang nggak akan tahu, kecuali dia melakukan general check up misalnya seperti itu. Gitu ya dok ya. Nah tadi kan dokter Ya. sempat mengatakan bahwa kalau sudah sangat kronis bisa menyebabkan terjadinya sirosis hati. Nah, faktor risiko apa sih dok yang bisa menyebabkan bahwa seseorang yang sudah terkena hepatitis bisa dikatakan terkena sirosis hati? Apa namanya, kalau misalnya dia mengalaminya proses kronik dan dia nggak tahu gitu, nggak diobatin gitu ya hepatitisnya ya. Misalnya tidak diobati, apa namanya, tidak diobati penyakitnya jadi lama, terus jadinya berat gitu. Nah, itu yang bahaya gitu ya. Jadinya pasien itu jadi nggak tahu dia, dan jadi kondisinya jadi bisa menjadi, kalau misalnya dia udah sampai sirosis, itu dia bisa sampai penurunan kesadaran, bisa sampai bengkak gitu dan sebagainya. Nah, itu yang bahaya gitu. Bahaya juga ya dokter ya. Nah, kalau di pandemi COVID-19 ini, dok, apakah seseorang yang terkena hepatitis ataupun yang sudah terkena sirosis hati lebih mudah untuk terkena COVID-19? Sebenarnya memang pernah ada penelitian yang mengatakan bahwa orang hepatitis itu memang juga termasuk faktor resiko, tapi dia tidak menjadi faktor resiko yang utama ya, seperti layaknya kencing manis ataupun penyakit jantung gitu. Memang dia berada di urutan-urutan agak bawah gitu. Cuma masalahnya gini, pada kasus-kasus COVID itu kan banyak sekali yang melibatkan liver juga ya. Selalu biasanya pasien COVID itu kita lihat terjadi peningkatan enzim-enzim yang ada di hati gitu ya. SGOT-SGPT-nya meningkat gitu. Sehingga kalau misalnya pasien-pasien tersebut sebelumnya memang sudah punya penyakit hati, itu akan bisa memperberat juga kondisi penyakit hati dasarnya dia gitu. Tapi kalau dikatakan bahwa dia menjadi salah satu penyakit yang komorbid yang beresiko seperti hipertensi, penyakit jantung ataupun penyakit kencing manis seperti itu, dia memang tidak berada di urutan-urutan atas gitu, tapi termasuk dalam itu. Seperti itu Mbak Dila. Termasuk namun tidak nomor 1 begitu ya dok ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri dok, penanganan untuk penyakit hepatitis ini bagaimana ya dok ya? Maksudnya pada kondisi saat ini COVID atau sebelum COVID? Kalau sebelum dulu udah dok kita ngomonginnya. Sebelum ya. Kalau sebelum COVID itu hepatitis virus di Indonesia ini paling banyak itu adalah hepatitis B. Di kita itu 7%. Kalau hepatitis C itu 3,5% ya. Tapi memang 7% itu sepertinya tidak menunjukkan angka yang sebenarnya, karena kita cuma bisa tahu seorang itu dia hepatitis B itu
ataupun C kalau dia melakukan tes kan, dia periksa kan, periksa ke lab HBsAg atau anti-HCP-nya diperiksa, atau kalau dia sudah bergejala yang lanjut sudah jadi sirosis, kalau enggak ya nggak akan pernah tahu gitu kan. Nah kalau misalnya sampai udah diketahui maka itu ya misalnya dirujuk ya tentu akan bisa diobati. Saat ini untuk hepatitis B memang obat-obatannya itu memang masuk di dalam BPJS gitu ya. Kalau obat-obat hepatitis C saat ini memang masih dalam program Kemenkes yang tapi bukan full BPJS seperti itu. Jadi memang kendalanya seperti itu untuk pasien-pasien yang mau mendapatkan pengobatan dengan antivirus itu ya memang terpaksa harus masih ke rumah sakit besar ya. Kalau untuk mendapatkannya yang di cover oleh BPJS, tapi kalau misalnya beli sendiri sih bisa kalau dokternya meresepkan seperti itu ya. Itu kalau yang karena virus, tapi kalau karena non virus itu kalau belum sampai lanjut sirosis dan kita bisa handle etiologinya, penyebabnya itu prognosis atau kemungkinan dia menjadi kembali ke perbaikan itu chance-nya lebih besar gitu. Tapi kalau udah sampai sirosis itu yang susah. Nah itu yang memang sampai saat ini masih menjadi kendala bagaimana mengedukasi masyarakat untuk lebih aware dengan penyakit-penyakit hepatitis ini. Seperti itu Mbak Bila. Kalau sebelum COVID pun pasien kita tuh udah ramai sekali ya di rumah sakit center kita ya. Nah setelah COVID memang pasien-pasien yang akan datang itu memang mereka karena takut gitu ya terpapar dengan COVID gitu, walaupun sudah kita lakukan screening dan pemisahan ya pasien yang COVID dan non-COVID, cuma paparan itu kemungkinan itu tetap ada gitu. Dan pasien-pasien jadinya untuk ke rumah sakit dia kalau tidak terlalu ada keluhan banget ya menunda. Sedangkan pasien-pasien yang memang kontrol cuma untuk ngambil obat, memang kita arahkan untuk mengambil obat misalnya 2 bulan sekali. Seperti itu sih Mbak Bila. Saat ini masih. Benar, apalagi sekarang tadi seperti yang kita bicarakan di awal bahwa rumah sakit saat ini dialihfungsikan atau difokuskan untuk kluster COVID ya dokter ya. Betul. Nah dokter, ngomong-ngomong tentang pengobatan, tadi kan sudah dokter sebutkan tuh banyak sekali pengobatan yang sudah dilakukan khususnya di Indonesia untuk para penderita hepatitis. Nah karena seiring berjalannya perkembangan teknologi ya dok, khususnya dalam dunia kedokteran, kita akhir-akhir ini telah mendengar nih dok yang dengan istilah namanya terapi stem cell. Nah menurut dokter, bagaimana sih pendapat dokter mengenai pengobatan untuk khususnya penyakit hepatitis maupun yang telah menjadi sirosis hati dengan terapi stem cell ini, dok? Ya, jadi sebenarnya penelitian stem cell ini sih bukan penelitian baru ya. Sudah lama sekali para ahli melakukan penelitian ini. Jadi stem cell ini kan kita mesti tahu dulu nih di apa yang terjadi pada kondisi hepatitis itu. Jadi kan seperti yang saya katakan tadi, pada kondisi hepatitis itu kan yang terjadi kerusakan pada hati karena peradangan ya, akibat dari berbagai penyebabnya tadi, mau penyebabnya virus atau penyebabnya karena obat-obatan atau yang lain. Nah kalau misalnya penyebabnya virus, itu kita harus obatinnya 2 kondisi tersebut, peradangannya dan juga virusnya. Nah stem cell itu memang tidak bisa untuk mengobati virusnya, dia tidak bisa untuk membunuh virusnya. Tetap untuk virusnya kita harus menggunakan antivirus. Tapi penelitian-penelitian itu berharap penggunaan stem cell itu adalah terutama ya untuk pasien-pasien yang sudah sirosis, dia bisa mengubah dirinya menjadi sel, kan jadi stem cell ini kan sel sel punca, sel muda yang berusaha berubah menjadi sel yang memang dituju. Nah, pada pasien sirosis itu kan dia sel-sel hepatositnya, sel-sel hatinya, itu kan sudah digantikan oleh sel-sel jaringan parut semua gitu. Nah, yang
Jadi istilahnya sudah hampir habis lah sel-sel hati yang sehatnya. Nah, jadi kita berharap dengan stem cell ini, sel punca itu, dia nanti akan berubah menjadi sel hati baru untuk menggantikan yang sel-sel hati yang lama yang sudah tidak ada lagi tadi ya, yang sudah ataupun sudah tinggal sedikit. Dan juga kita berharap mudah-mudahan dia bisa menggantikan posisi dari sel-sel jaringan parut tadi supaya bisa kembali perbaikan. Cuma memang itu merupakan proses yang panjang gitu. Makanya memang kita sangat berharap pasien-pasien itu tidak sampai jadi sirosis dulu, karena kalau udah sampai sirosis itu benar-benar sampai saat ini tuh sangat sulit sekali untuk mengembalikan ke kondisi semula. Nah, kalau misalnya masih belum jadi sirosis, kita berusaha menggunakan antivirus dan misalnya mau menggunakan stem cell ya untuk mengobati bukan mengobati ya, maksudnya untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang sudah menjadi peradangan kronik ya, ya mungkin memang ada tempatnya juga gitu ya. Dan juga kan stem cell ini kalau kita lihat di publikasi-publikasi baru kan juga sekarang juga banyak digunakan pada pasien COVID yang sedang berat. Fungsinya juga sama untuk memperbaiki kondisi fibrosis atau parut pada paru pada kondisi-kondisi COVID yang sedang berat itu. Dan hasil penelitian fase 2 kemarin itu yang sudah dipublikasi, yang sudah diteliti di RSCM juga gitu, hasilnya juga memang bagus untuk pasien-pasien sedang berat gitu. Tapi tetap ya kita harus lihat indikasinya ya Mbak Bila ya, karena memang terapi ini memang belum menjadi terapi standar yang luas untuk secara umum seperti kalau kita misalnya merekomendasikan obat-obatan, tapi bisa dicoba pada pasien-pasien dengan kita sudah menjelaskan bahwa ini belum jadi standar, bisa hasilnya bisa memang mendapatkan hasil yang bagus gitu, bisa juga hasilnya belum tercapai yang baiknya gitu. Seperti itu Mbak Bila. Wah, berarti stem cell ini merupakan sesuatu yang baru namun sangat berpotensi ya dok ya untuk pengobatan ke depannya. Nah, karena teman-teman ini kan tadi dokter ada juga menjelaskan kepada kami bahwa stem cell merupakan sel induk yang belum matang dan mampu untuk berdiferensiasi ya dok menjadi banyak macam sel. Nah, untuk di rumah sakit sendiri dok atau di mana prosedur pemberian stem cell ini bagaimana sih dok? Iya. Jadi beberapa penelitian ya yang di luar maupun di Indonesia, jadi pemberiannya itu bisa macam-macam caranya, bisa dari pembuluh darah gitu ya, pembuluh darah yang di perifer atau kita bilangnya dari vena yang di perifer gitu ya, jadi seperti infus aja ngasihnya gitu. Atau ada juga yang misalnya dikasihkan langsung ke pembuluh darah organ terdekat gitu ya. Jadi misalnya yang sudah banyak itu kan pada pasien-pasien OA, osteoartritis, yang peradangan sendi, itu disuntikan langsung ke sendinya gitu. Atau yang di jantung, misalnya pada kasus-kasus yang miokard infark gitu ya, ke pembuluh darah yang langsung ke jantung. Cuma kalau buat pasien-pasien liver, kalau di luar negeri memang mereka ada menggunakan aksesnya menggunakan pembuluh darah yang di dekat liver langsung ya, bisa melalui arteri hepatika atau vena porta. Cuma memang itu adalah tindakan yang lebih invasif ya. Jadi ya memang lebih beresiko gitu karena melibatkan pembuluh darah besar. Sehingga untuk di Indonesia saat ini kita masih mencobakannya menggunakan biar lebih mudah ya dan juga lebih nyaman buat pasien, mencobakan menggunakan pembuluh darah yang di perifer ya, yang di vena perifer, jadi seperti pasang infus biasa gitu, yang ada saat ini yang sedang kita gunakan. Sama juga yang pada pasien COVID juga saat ini juga yang digunakan juga seperti itu, yang lewat vena perifer gitu, atau ada juga yang disuntik langsung gitu. Seperti itu sih Mbak Bila.
Dok, tadi kan dari tadi kita udah ngomongin nih tentang stem cell Hmm. dan potensinya dan lain-lain. Namun sebenarnya stem cell ini dapat didapatkan dari mana sih, Dok? Ya, stem cell itu jadi ada yang auto, ada yang allo ya. Kalau auto artinya didapatkan dari tubuh pasien sendiri. Kalau yang allo dari luar tubuh pasien, dan itu bisa macam-macam sumbernya. Dan jenis-jenis stem cell itu juga berbeda-beda ya. Ada stem cell yang apa namanya yang bisa berdiferensiasi menjadi sel-sel jaringan penunjang atau jaringan ikat seperti itu ya. Itu namanya mesenchymal stem cell. Nah, jadi kalau yang banyak saat ini ada yang dari sumbernya dari sumsum tulang, ada yang sumbernya dari sel lemak gitu ya, ada juga yang sumbernya dari apa namanya umbilical cord. Umbilical cord itu tuh kayak tali pusar, ada sedikit bagian tali pusar bayi ya. Tapi ini bukan waktu bayinya masih masih dalam tubuh ibunya ya. Jadi maksudnya pada saat bayinya udah keluar dari tubuh ibunya, kan ada sisa tali pusarnya tuh ya. Nah itu cuma diambil sedikit bisa, yang sebenarnya biasanya dibuang sama orang kan. Kalau nggak dibuang ya mungkin kalau orang-orang tuh suka dikubur gitu ya Iya, di benar. halaman rumah gitu. Nah itu sih sebenarnya emang ada yang bisa kita ambil, itu bermanfaat diolah untuk menjadi umbilical cord mesenchymal stem cell. Kalau yang sumsum tulang ya berarti dia ngambilnya dari sumsum tulang. Jadi kayak waktu ngerjain BMP gitu ya. Eh, atau sel-sel lemak gitu. Orang yang misalnya melakukan apa namanya pembuangan lemak gitu ya, lemak-lemaknya yang udah dibuang ya udah itu diambil buat jadi stem cell, diolah lagi, itu juga juga bisa sumbernya. Jadi sumbernya sih sebenarnya intinya bisa dari tubuh pasien itu sendiri atau dari luar. Cuma kalau misalnya dari tubuh pasien itu sendiri harus dipastikan bahwa memang stem cell-nya masih bagus gitu loh. Apa namanya pada pasien itu. Makanya sekarang banyak kan orang dari bayi itu udah nitipin stem cell-nya. Itu tujuannya adalah kalau nanti suatu saat dia butuhkan, dia sakit gitu, dia bisa ngambil stem cell yang dia simpen gitu, yang dia apa namanya kayak disimpan dulu gitu, karena takutnya kalau nanti dia sudah dewasa, dia nggak jamin lagi bahwa stem cell yang dari tubuh dia itu masih bagus gitu, karena eh, pengaruh dari penyakit kroniknya kan, kemudian mediator-mediator inflamasi yang ada beredar di dalam tubuhnya membuat mungkin stem cell yang dari tubuh dia sendiri itu udah nggak begitu bagus lagi gitu. Seperti itu Mbak Bila. Oke. Iya dok, tadi sangat menarik ya dok ya. Jadi kan daripada untuk ibu-ibu, daripada plasenta anaknya dibuang, lebih baik untuk dimanfaatkan dengan disimpan ya dok. Salah satunya adalah melalui prostem, di mana kita bisa menyimpan melalui banking stem Iya, cell tadi sebelumnya. Nah, dokter betul. tadi kan bilang nih bahwa stem cell bisa didapatkan dari luar donor maupun diri sendiri. Nah, namun harus memperhatikan kondisi dari pemberi stem cell tadi ya dokter ya. Nah, untuk Iya, hepatitis berarti betul. tidak bisa dari dirinya sendiri ya dok ya? Untuk hepatitis memang ada yang beberapa berusaha meneliti ya dari dirinya sendiri, dari sumsum tulang gitu ya. Cuma memang eh, biasanya kan orang-orang sirosis ini juga, apalagi yang sirosisnya karena hepatitis C ya. Hepatitis C itu kan seperti yang kita ketahui kan juga bisa menyerang ke sumsum tulang gitu. Jadi bisa saja dia mungkin sumsum tulang, sel-sel puncanya dia sudah nggak begitu bagus lagi gitu. Makanya untuk penelitian yang saat ini kita sedang lakukan, itu kita lebih prefer menggunakan stem cell-nya yang dari umbilical cord, yang dari apa namanya tali pusar tadi, karena bisa dapatnya lebih banyak gitu, dan kita memang bisa yakin bahwa sel puncanya yang memang masih seger gitu ya, masih bagus. Karena gini kan, misalnya pun dia sel puncanya ada pada orang tersebut, tapi mungkin sel puncanya udah yang bagusnya udah nggak begitu banyak lagi gitu. Sedangkan kita untuk memasukkan untuk terapi ini kita butuh sel puncanya itu nggak sedikit gitu ya, Iya. banyak sampai jutaan sel gitu ya.
Jadi nanti nggak cukup gitu kalau misalnya mau dipaksakan dari tubuh si orang itu sendiri. Ya cuma memang sih lebih enaknya dia memang dari auto itu lebih enaknya adalah eh, apa resiko-resiko misalnya alergi atau apanya mungkin lebih kecil karena dari diri dia sendiri kan seperti itu. Gitu Mbak Bila. Nah, tadi kan kita udah ngomongin banyak nih dok, potensi tentang stem cell, pemberian stem cell untuk penyakit hepatitis maupun yang sirosis hati. Namun kita kembali lagi dok, sebenarnya aman tidak sih dok pemberian terapi stem cell ini? Ya, makanya kita pada saat mau memberikan stem cell ini, tentu kita kan yang pertama step-stepnya adalah kita harus memberikan informasi yang benar dulu ya ke pasien, apa tujuan akan dilakukan pemberian stem cell ini. Dan juga kita harus memberikan penjelasan bahwa memang ini belum menjadi terapi standar, yang artinya memang apa ditetapkan seperti obat-obatan ya, ini udah bisa dipakai secara umum gitu ya. Tapi kalau dibilang dia tidak ada manfaatnya, tidak juga gitu, karena memang sudah banyak penelitian yang menunjukkan memang ternyata banyak memberikan manfaat, cuma memang sifatnya adalah personalized ya, jadi orang per orang gitu, individu per individu dalam pemberian terapinya gitu, dan juga tentu dilakukan screening dulu baik dari segi selnya maupun dari pasiennya, apakah dia memang maksudnya potensinya keuntungannya lebih besar daripada resikonya kalau kita memberikan stem cell atau tidak gitu ya. Dari stem cell-nya pun tentu akan di screening supaya dia diyakinkan dia tidak ada kontaminasi dari kuman-kuman ya, dari bakteri-bakteri ataupun dari jamur, dan dari pasiennya sendiri pun juga kita akan lihat kondisinya, apakah dia memang saat itu mau dilakukan tindakan dia fit gitu ya, tidak demam, tidak ada infeksi, dan juga tidak beresiko untuk mengalami sumbatan atau trombosis misalnya seperti itu. Tentu makanya pada saat pemberian juga memang harus dalam pemantauan. Jadi banyak hal-hal yang memang kita akan screening. Seperti itu sih Mbak Bila. Banyak juga ya dok ya ternyata prosedurnya dok. Nah dokter kalau dilihat-lihat dari kolom komentar kita nih dok, sudah banyak sekali loh dok yang mau bertanya langsung kepada dokter. Namun sebelum itu saya ingin tanya lagi pada dokter, apakah dokter ada saran atau tips untuk kita semua untuk mencegah kita terkena dari penyakit hepatitis ini dok? Iya, sebenarnya tentu ya kalau misalnya sudah bergejala itu ya bisa, seperti yang saya bilang tadi, bisa memang dia akut, bisa dia kronik ya. Yang repot itu kalau dia udah kronik atau sirosis. Kita mau obatin pun, kita tidak bisa berharap banyak dia akan kembali seperti normal. Jadi ya satu-satunya cara kita adalah mencegah supaya dia nggak sampai menjadi sirosis gitu. Nah, repotnya adalah di Indonesia ini kan memang kita belum apa ya, tidak seperti di negara-negara maju di luar negeri menerapkan standar untuk check up ya, check up rutin. Kalau di luar negeri kan check up rutinnya itu per tahun misalnya ataupun per 6 bulan sekali, itu pun di cover oleh asuransi gitu ya. Kalau di sini kita kalau mau general check up sendiri, kalau nggak karena kerja di kantor kita nggak akan general check up sendiri. Tapi saya sih menyarankan untuk apa namanya, kita terutama yang usianya mungkin udah 40 tahun ke atas itu adalah mungkin sekali untuk general check up, dan jangan lupa untuk terutama kedua hepatitis ini nih, hepatitis B dan C, untuk diperiksakan. Untuk B misalnya kita sekali saja paling nggak kita cek HBsAg kita ya, sama anti HCV gitu. Dan juga jangan lupa vaksin hepatitis B ini, karena hepatitis B ini alhamdulillah sih vaksinnya bisa memproteksi 90% ke atas gitu. Jadi kalau misalnya, apalagi terutama untuk tenaga kesehatan, jadi kalau tenaga kesehatan sampai nggak vaksin hepatitis B itu kayaknya kebangetan gitu ya. Jadi, nah masalahnya kan kalau kita yang udah setua gini kan kita nggak tahu nih, dulu divaksin nggak ya gitu ya.
Orang tua saya vaksinin hepatitis B apa enggak ya? Kalau yang udah lahir di atas 1990 kan ya udah Nggak jadi lupa ya dok ya. vaksin wajib ya, udah vaksin. Itu juga banyak juga yang barangkali orang tuanya nggak mau vaksinin anaknya gitu ya. Nah, jadi kalau nggak vaksin gitu ya udah paling nggak ya ceklah sekali gitu ya. Saya ini ada nggak ya terpapar virus hepatitis B? Kita nggak tahu apakah kita dulu kebetulan orang tua kita waktu lagi hamil ada hepatitis B, kemudian nularan ke kita nggak tahu sampai nanti bergejala di kita dan ternyata itu sudah stadium akhir kan, sirosis hati itu sayang banget gitu. Gitu sih Mbak Bila. Wah, itu makanya ya dok ya sangat penting sekali untuk kita semua sejak dini untuk memeriksakan kesehatan dari hati kita dok ya. Itu Betul. padahal untuk demi kita sendiri ya dok ya. Iya, Nah demi kita dokter sendiri. nah dokter karena komentarnya udah banyak nih, banyak banget nih dok, udah naik-naik terus nih. Saya langsung bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman Prosten ya dokter ya. Iya, boleh. Pertama dari @chris_desi. Beliau menanyakan bagaimana dok deteksi dini hepatitis dan dengan melalui tes apa gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk paling nggak kan kita buat ini ya, hepatitis B dan C ya, HBsAg sama anti HCV itu. Itu untuk mengetahui virusnya. Kemudian kalau yang karena hal-hal lain, tadi mungkin kita bisa cek fungsi hati aja. Fungsi hati itu kita bisa cek dari SGOT, SGPT misalnya. Seperti itu. Kalau untuk pemeriksaan seperti bilirubin atau USG, abdomen itu sih standar, maksudnya sudah agak lebih advance lah ya. Paling nggak cuma kalau mau screening awal itu ya SGOT, SGPT misalnya, sama ya tadi virus HBsAg sama anti HCV. Nah, HBsAg sama anti HCV ini sebenarnya paling nggak sekali aja dulu di awal gitu. Apalagi HBsAg ini, apalagi kalau misalnya kita tidak bekerja pada pekerjaan yang memang paparannya banyak, misalnya nakes gitu, ya kalau misalnya udah dicek sekali HBsAg-nya negatif dan kita memang tidak punya riwayat tertusuk jarum atau riwayat paparan misalnya tindik atau segala macam gitu ya, ya mungkin kita anggaplah kita mungkin nggak ada paparan dengan hepatitis B gitu. Dan ditambah kalau kita udah vaksin dan kita memang ada antibodinya gitu ya. Jadi ya udahlah lebih aman gitu ya. Nah itu tadi kalau kita udah vaksin hepatitis B, kita pengen tahu kita sebenarnya sudah ada antibodinya apa belum, terproteksi apa enggak ya sama vaksin hepatitis B, mungkin kita bisa cek anti HBs-nya. Seperti itu Mbak Bila. Ya setidaknya sekali ya dok ya untuk periksa ya dok. Iya, betul. Kemudian dok, ini ada pertanyaan dari @ghodelz Godels. Ya ini, apakah hepatitis B harus, mungkin seperti ini dok, apakah para penyintas hepatitis B harus minum obat seumur hidup? Apakah ada probabilitas untuk bisa sembuh secara total? Iya. Itu yang memang masih menjadi kendala, bukan di Indonesia aja, seluruh dunia ya, untuk hepatitis B ini. Berbeda dengan hepatitis C. Karena kalau dulu kan hepatitis C kita belum ketemu obat yang bisa menghilangkan virusnya sampai 100% ya. Kalau sekarang sejak tahun 2000-an ke atas lah ya, sudah ketemu obat yang namanya direct acting antivirus gitu. Nah, bedanya hepatitis B ini, antivirus yang ada saat ini itu memang dia bisa membuat virus tidak terdeteksi di dalam darah, tapi dia tidak bisa menghilangkan virus 100% dari inti sel. Karena si virus hepatitis B ini dia masuk ke dalam inti sel hati dari penderita tersebut. Sehingga kalau misalnya pasien tersebut sudah kita tetapkan indikasinya untuk mulai dapat terapi antivirus, dengan terpaksa, dengan antivirus yang saat ini ada ya, dengan terpaksa kita menyampaikan ke pasien ini kemungkinan pengobatannya seumur hidup. Kenapa begitu? Karena sebenarnya target utama kita kan adalah HBsAg-nya hilang ya. HBsAg itu sampai negatif.
Kemudian dan orang tersebut terbentuk antibodinya, anti HBS. Nah, tapi pada kenyataannya dari populasi orang yang HBsAg-nya positif tersebut hanya 1% yang benar-benar beruntung bisa hilang HBsAg-nya. Sisanya 99% itu HBsAg-nya nggak akan hilang. Jadi artinya walaupun orang tersebut virusnya di darah sudah tidak terdeteksi, tapi selama HBsAg-nya masih positif, ya sebenarnya dia masih hepatitis B. Jadi tujuannya apa kita terapi antivirus itu seumur hidup barangkali ya? Itu tujuannya adalah kita mencegah supaya dia nggak sampai sirosis. Itu yang paling kita takutkan kan ya. Benar. Karena ya tadi yang saya sampaikan, sirosis itu adalah istilahnya stadium akhir dari penyakit hati kronik AA, di mana dia tidak bisa lagi kembali ke kondisi hati yang semula. Dia kan ya udah hatinya udah mengecil, menciut, ya benar-benar ya segitulah. Kecuali dia misalnya transplantasi hati, misalnya mendapatkan donor dari keluarganya, misalnya dari anaknya, yang masih sedarah ya. Seperti itu sih Mbak. Makanya mau pengobatan pun kita sih saat ini kita masih menganut sistem yang untuk hepatitis B itu kita obati tidak pada semua pasien yang HBsAg-nya positif. Tapi kita menunggu timing yang tepat untuk masuk obat. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, sekalinya udah masuk, itu konsekuensinya adalah mungkin pengobatannya akan seumur hidup. Jadi, sedangkan hepatitis B saat ini berdasarkan penelitian, itu timing untuk masuknya itu ada saat-saatnya yang mesti kita tunggu. Misalnya saat dia sistem imunnya sedang aktif, supaya pada saat obat itu masuk, itu bersama-sama dengan sistem imun dari si host, si pejamu, itu bisa bareng-bareng efektif untuk menekan virus gitu. Kalau misalnya kita masukkan dari awal, ada beberapa resiko yang sampai saat ini yang memang kita takutkan adalah resiko resisten obat gitu ya. Karena kan dia akan diobatinya seumur hidup kan. Resisten obat, habis itu yaitu compliant pasien, karena dia akan minum obat seumur hidup kan. Jadi ya kalau misalnya, makanya untuk hepatitis B, kita cenderung nunggu. Kalau misalnya belum waktu timingnya tepat, masuk obat, ya udah kita bilang nggak usah diobatin dulu gitu. Cuma mungkin orang takut loh, berarti saya kan ada virusnya ini, saya nularin dong. Iya, memang nularin ke orang lain. Makanya biasanya kita akan edukasi ke pasangannya. Caranya supaya pasangannya misalnya vaksin. Kalau pasangannya udah vaksin, berarti kan dia akan terlindungi dari virus hepatitis B. Karena virus hepatitis B ini nggak kayak COVID. Kalau COVID kan dia menularnya lewat udara, lewat lain-lain ya. Hepatitis B ini dia menularnya lewat darah, sama lewat hubungan seksual gitu kan. Jadi kalau nggak ada kontak darah, ataupun nggak ada kontak hubungan seksual, ya nggak akan menularkan ke orang lain gitu. Jadi ya nggak perlu takut juga orang sekitarnya gitu. Kalau misalnya tinggal bersama orang yang hepatitis B. Seperti itu Mbak Bila. Wah, berarti kita benar-benar harus mendengarkan apa yang dibilangkan oleh dokter ya dok. Kita nggak boleh. Iya. Makanya jadi kalau memang udah kedeteksi harus ke dokter ya sebaiknya. Biar, karena kan nggak bisa nentuin sendiri gitu. Iya, ini masuk obat. Iya. Timingnya kita juga harus mengikuti dokter, nggak boleh saya mau melakukan mau pengobatan sekarang, nggak boleh ya dok ya? Iya, betul. Oke. Ya dok, ini ada salah satu pertanyaan yang sangat menarik nih dok dari @hilma_fz. Dokter, bagaimana prognosis terapi stem cell di Indonesia mengingat perizinan, biaya, pengobatan dan lain-lain? Apakah ada efek samping yang harus diperhatikan pada pemberian stem cell? Atau apakah ada kontraindikasi dari terapi tersebut? Ya, bagus banget ya pertanyaannya. Jadi kalau stem cell ini memang untuk saat ini di Indonesia memang
masih berdasarkan peraturan Kemenkes ya. Ada yang tahun, saya lupa deh tahun berapa itu, yang terakhir-terakhir itu memang masih diharapkan dilakukan di rumah sakit yang memang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Cuma memang di PMK yang terbaru itu tahun 2020 itu memungkinkan untuk rumah sakit manapun juga yang lain yang ingin menyelenggarakan untuk pelayanan stem cell. Tapi memang harus mengajukan ke Kementerian Kesehatan. Dan sepertinya juga memang sedang menunggu peraturan pelaksana yang dari Kementerian Kesehatan tersebut. Jadi kalaupun misalnya rumah sakit tipe A, B, C, D, E itu ingin menyelenggarakan, itu harus mencukupkan persyaratannya ya. Memang fasilitasnya ada, kemudian memang dia ada ahli yang bisa melakukan bahkan juga untuk menghandle kalau terjadi ada komplikasinya. Dan juga dia memang harus meminta perizinan ke Kementerian Kesehatan. Cuma kalau berdasarkan peraturan yang sebelumnya itu memang harus ada semacam rumah sakit pengampunya ya, rumah sakit yang memang sebelumnya ditunjuk oleh pemerintah untuk penyelenggaraan stem cell itu semacam sebagai yang mengawasi gitu ya, supervisornya seperti itu. Jadi mungkin bisa dengan melakukan kerjasama itu dulu, kemudian mengajukan ke Kementerian Kesehatan. Nah, untuk masalah biaya memang sampai saat ini sih belum ada penetapan secara khusus, secara terpusat dari pemerintah untuk masalah biaya. Dan juga memang masih termasuk mahal. Karena mahalnya itu sebenarnya karena kebutuhan selnya itu yang banyak ya. Butuhnya itu kan nggak bisa 1-2 sel doang ya. Butuhnya itu jutaan sel. Dan kalau dihitung sih sebenarnya di beberapa lab itu kan sebenarnya satu selnya tuh mungkin sekitar 100 rupiahan gitu ya. Tapi kan kita butuhnya minimal paling nggak misalnya 10 juta sel atau 100 juta sel. Dan itu juga kenapa begitu masih mahal di produksinya. Mungkin kalau misalnya nanti produksinya sudah massal gitu ya, mungkin biaya produksi akan lebih murah gitu ya. Untuk produksi sel tersebut, karena kan ini prosesnya kan bukan proses yang gampang, prosesnya pun juga proses masih manual, dipasas oleh di laboratorium gitu. Dan juga itu mesti laboratorium yang memang sudah istilahnya oleh pemerintah sudah terakreditasi lah istilahnya gitu ya. Nah, tersertifikasi untuk menyelenggarakan stem cell ini seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalnya mau mengerjakan ada pasien-pasien yang ingin mendapatkan pelayanan stem cell, saran saya adalah pergi ke rumah sakit yang memang sudah jelas ya, sudah tersertifikasi ataupun memang sudah ditunjuk untuk menyelenggarakan pelayanan stem cell tersebut. Walaupun memang dia pelayanannya masih pelayanan yang berbasis penelitian. Jadi semua pelayanan stem cell di Indonesia saat ini masih pelayanan dalam tanda kutip pelayanan berbasis penelitian. Jadi orang per orang itu akan beda-beda dosisnya, nggak akan sama. Berbeda sama kalau kita obat gitu kan. Kalau obat kan satu orang dengan orang yang lain dosisnya akan sama gitu ya. Seperti itu sih Mbak bilang. Mungkin kalau masalah biaya nanti lebih detailnya mungkin bisa nanya ke Rostan kali ya. Soalnya itu terkait dengan biaya produksi. Bergantung ya dok. Nah, kemudian dok, ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir. Karena kita sudah terlalu asik ya dok ya, tidak menyangka bahwa ini sudah hampir mendekati akhir waktu. Ini dok, ada yang terakhir nih dok. Dari @Gisel Rahman. Apa efek samping dari stem cell untuk penyintas COVID-19 dok, terutama yang punya riwayat penyakit dalam seperti sirosis hati? Ya. Oh iya, tadi sekalian menjawab yang sebelumnya tadi ya. Yang sebelumnya saya lupa tadi nanyain komplikasinya ya. Jadi selama ini kan memang
yang ditakutkan orang itu adalah yang pertama adalah dari segi alergi, karena misalnya terutama kalau pakai stem cell-nya yang di luar dari tubuh pasien gitu. Tapi sih beberapa data-data sih risiko alergi itu sangat jarang ya, karena apa namanya juga biasanya sudah diantisipasi juga kemungkinan alergi tersebut. Kemudian yang kedua adalah sumbatan ya, trombosis. Karena kan kita akan masukin sel itu dalam jumlah yang besar gitu ya. Mungkin di pembuluh darah seseorang itu dia sudah ada semacam apa sumbatan-sumbatan, misalnya aterosklerosis atau apa gitu ya. Masukinnya sekaligus gitu, ya mungkin resiko sel-selnya menggumpal gitu di situ ada gitu. Tapi tentu hal-hal itu juga sudah dipertimbangkan dan sudah diupayakan upaya-upaya antisipasinya seperti itu. Jadi resiko-resiko itu sama satu lagi yang tapi ini masih belum bisa diketahui, cuma dugaan-dugaan saja bahwa apakah itu nanti selnya akan berubah menjadi sel yang tidak diharapkan misalnya ya. Kan kita berharapnya sel yang dimasukkan itu kan berubahnya menjadi sel yang memang diinginkan ya. Misalnya yang untuk jadi hepatosit gitu kan. Nah, tapi kan dia kan yang namanya sel puncak kan dia bisa berubah menjadi sel apa saja gitu kan. Yang lain. Nah, kita takutnya apakah dia akan berubah menjadi sel yang lain yang malah punya efek buruk pada orang tersebut gitu. Tapi itu juga seperti yang saya sebutkan tadi sudah berusaha diminimalisir, misalnya dengan kita seleksi sel-selnya gitu kan. Memang seleksi untuk yang akan berubah menjadi sel hepatosit, misalnya seperti itu. Nah, kalau tadi buat penyintas, malah sebenarnya kalau menurut saya malah prognosisnya bagus kali ya. Malah lebih bagus untuk penyintas. Karena apa? Orang-orang yang post-COVID ini kan banyak banget nih yang mengalami prolong COVID ya. Mengalami COVID yang berat. Kemudian dia setelah selesai COVID, dia mengalami fibrosis paru yang berat ya. Fibrosis paru itu ya sama seperti kayak sirosis ya. Jadi tapi ini sirosisnya di paru gitu, istilahnya gitulah, jaringan parut. Jadi parunya udah jaringan parut semua. Jadi menurut saya malah harusnya diteliti lebih lanjut itu apakah bisa stem cell ini, karena kan kalau pada pasien COVID yang sedang dan berat saja diberikan terapi stem cell itu, dia memberikan hasil yang baik. Pasien-pasien bisa jadi survivalnya sampai 4,5 kali lipat deh kalau nggak salah. Nah, artinya kan dia punya efek yang baik tuh untuk fibrosis ya, barangkali menekan fibrosis gitu. Harapannya juga seperti itu, sama seperti sirosis ini diberi stem cell itu kita berharapnya dia bisa menekan fibrosis, menekan jaringan ikat yang ada di hati. Nah, kalau untuk pasien yang post-COVID, kalau kita coba misalnya dikasih stem cell, saya rasa juga memberikan efek, mungkin bisa memperbaiki fibrosis yang ada di parunya gitu. Itu memang arah penelitian sekarang juga sudah mulai bergeser juga tuh ke orang-orang yang post-COVID. Karena nanti misalnya nih COVID udah hilang tuh, orang yang pasca COVID ini banyak sekali nih yang akan butuh pelayanan. Gitu Mbak Bila. Nah, dokter, tadi kan kita sudah ngobrol mengenai terapi dan lain-lain. Nah, ini tuh ada salah satu sahabat kita, sahabat Prostendok, ingin tahu dari @dita KD. Apakah dokter sedang ada penelitian atau uji klinis mengenai sirosis hati dengan penggunaan stem cell? Dan jika ada, apakah ada syarat tertentu dan bagaimana cara mendaftarnya, dok? Memang saat ini kebetulan saya ngerjakannya di RSCM gitu ya. Memang sejak tahun 2018 sebenarnya, 2018 atau 2019 kemarin. Memang prosesnya panjangnya itu di proses administrasinya ya, mengurus perizinannya dan sebagainya gitu. Sampai sekarang pun masih berlangsung penelitian itu. Nah, kemudian pas kena COVID itu jadinya pasien juga agak-agak susah nih mau rekrutmen pasiennya gitu ya.
Jadi memang penelitian yang saya saat ini sedang ada, yang memang proposalnya sudah ada, itu adalah penelitian yang pada sirosis hepatitis B. Dan hepatitis B-nya itu juga masih saya di proposal itu dibatasi untuk yang calpuhnya masih B ya. Hepatitis B, calpuh B, dan sudah mendapatkan terapi antivirus. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya, ya itu kan, saya bilang kalau yang namanya penelitian yang benar-benar bikin skala penelitian, ngambil sampel banyak-banyak gitu, itu kan mesti ada metode-metode yang benarnya ya. Sampelnya mesti dibuat supaya similar gitu ya, nggak heterogen. Jadi maksudnya diperlakukan sama gitu. Jadi misalnya orangnya takutnya nanti hasilnya, misalnya hasilnya bagus, ternyata orangnya beda-beda tuh perlakuannya, nanti jadinya biasnya gede gitu kan, jadi nggak bisa dipakai kan hasil penelitian tersebut. Makanya jadi kita ngambilnya, kenapa ngambilnya yang calpuh B, asumsinya B itu kan tengah-tengah tuh. Kalau yang calpuh C kan udah yang jelek banget. Kalau yang calpuh A itu yang masih baru-baru. Nah kalau yang B, jadi dia nggak banyak faktor-faktor yang menjadi perancunya nanti. Kemudian juga pasiennya yang sudah dapat antivirus supaya sama. Artinya nggak ada beda antara orang yang belum dapat antivirus dengan yang sudah dapat antivirus gitu, biar biasnya nanti diperkecil. Jadi ya itu kalau penelitian yang memang bentuk proposal dan rekrutmen pasien gitu. Kalaupun ada pasien dari luar, silakan saja datang ke poliklinik kita ya, poliklinik hepatologi gitu. Nanti akan di screening dulu gitu, apakah memenuhi kriteria untuk di-includekan atau tidak dalam penelitian ini. Tapi kalau di luar dari proposal yang ini, seperti yang saya bilang tadi, pelayanannya adalah sifatnya adalah pelayanan yang berbasis penelitian. Jadi pasien itu memang sudah mengetahui bahwa ini stem cell ini belum jadi terapi standar. Tapi dia pengen nyobain gitu, dan tentu dia nyobain pun juga tentu dia sudah tahu bahwa kalaupun nanti hasilnya bagus gitu ya alhamdulillah gitu ya. Kalaupun misalnya hasilnya belum bagus, tapi tidak memperburuk ya, maksudnya belum memberikan hasil bagus, ataupun misalnya hasilnya lambat untuk dapat bagusnya, dia tidak yang kecewa banget gitu, toh namanya memang penelitiannya belum standar gitu. Seperti itu sih. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya. Dokter Cynthia sudah meluangkan waktunya di jadwalnya yang sangat padat untuk mengikuti Instagram Live bersama kita. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sahabat-sahabat Prostem yang bisa mengikuti Instagram Live ini secara langsung. Jadi jangan lupa dan jangan khawatir untuk teman-teman yang mungkin tadi pada saat kita siaran ya dok, terkena koneksi internetnya terputus atau bagaimana. Jangan khawatir karena Instagram Live ini akan diposting di Instagram Prostemnya ini @prodia_stemcell. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Prostem dan Instagram dokter, boleh dok? Boleh Bu. Iya, boleh Mbak. Dokter. Untuk di follow agar tidak tertinggal informasi terbaru dari kami. Oke, sekian Instagram Live hari ini. Kita akan bertemu di Instagram Live selanjutnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Mbak Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Izin live ya. Ya.